Selamat datang di Breaking News hari ini. Saya Deden Abdurrahman dengan nomor DIN 201011400230 dari kelas 08 TPLE 02 dengan kode tugas etika profesi. COVID-19 sedang merajalela di mana-mana, mulai dari tahun 2019 sampai 2022. Saat dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, di tengah situasi tersebut, banyak sekali hoax yang beredar tentang vaksinasi COVID-19. Nah, lalu, benarkah video yang mengklaim magnet dapat menempel pada lengan yang sudah divaksin COVID-19? Viral sebuah video seorang pria sedang memperagakan dan menyebut ada medan magnet di bekas suntikan vaksin COVID-19. Saya siapkan uang logam ini, akan di bekas suntikan. Saya lepas saja, dia nempel. Ya. Ternyata benar. Kita akan membuktikan seperti apa ini. Beberapa orang pun turut membuktikan narasi reaksi magnetis pasca vaksinasi COVID-19. Mereka menempelkan magnet pada bagian lengan bekas suntikan vaksin. Sudah divaksin seperti ini. Untuk itu teman-teman semuanya harap segera divaksin. Spekulasi berkembang mengenai adanya mikrochip magnetis dalam vaksin COVID-19 yang terbawa saat vaksinasi. Padahal ukuran jarum suntik vaksin sangat kecil, yakni sepersekian milimeter. Lantas benarkah vaksinasi COVID-19 menimbulkan reaksi magnetis pada tubuh? Juru bicara COVID-19 di Indonesia, Wiku Adhisa Smito, menanggapi beredarnya video mengenai uang koin yang menempel di kulit usai melakukan vaksinasi COVID-19. Bekas suntikan saya masih ada. Ya. Bekas suntikan saya masih ada. Kemudian saya siapkan uang logam ini yang Rp1.000. Akan saya letakkan di bekas suntikan. Saya lepas saja. Dia nempel. Ya. Ternyata benar. Ada daya tarik pada saat mendekat ke tubuh kita. Ya. Jadi bukan hoax, tadi ternyata benar. Ya. Nah itu. Ya ini. Saya meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima dengan mencari fakta atas informasi tersebut berdasarkan bukti ilmiah dan berita yang berasal dari media atau kanal yang resmi. Contohnya ialah isu terkait vaksin COVID-19 yang mengandung magnet. Perlu diketahui bahwa vaksin tidak mengandung magnet. Koin bisa saja menempel di kulit karena adanya keringat yang diproduksi secara alami oleh kulit manusia dan gaya gesek lainnya sehingga menimbulkan daya magnet. Dari contoh ini, kita dapat sama-sama belajar untuk tidak langsung menyebar berita maupun informasi yang sumbernya tidak kredibel. Kesalahan kita dalam menyebarkan informasi yang belum dapat diverifikasi sama saja dengan menyebar berita bohong atau hoax, dan ini tentunya akan menghambat upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Pesatnya perkembangan media sosial menjadikan informasi sekecil apa cepat sampai ke masyarakat. Sayangnya, pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang salah atau hoax. Berikut ada beberapa tips untuk mengenali hoax. Hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah-olah benar. Hoax atau berita bohong seringkali mendominasi media sosial seperti belakangan ini. Tidak hanya informasi berupa tulisan, tetapi juga gambar, bahkan video. Beberapa hari terakhir ini banyak kabar palsu alias hoax yang membuat masyarakat resah. Agar tidak ikut-ikutan menyebar berita hoax, caranya adalah dengan mengenali beberapa indikator. Berita hoax biasanya tidak jelas sumber dan pengirim, lokasi, tanggal, hingga waktu. Jadi kalau kita cuma ngandelin nalar kita, ternyata tetap bisa nggak akurat gitu. Jadi harus hati-hati sekali gitu.
Makanya kemudian paling efektif sih selain mengenali si ciri-ciri tadi yang nggak jelas itu sumbernya Pak ya, sumber nggak jelas, tanggal nggak jelas, penulis nggak jelas, anonim gitu kan, tempat juga nggak ada misalnya. Nah selain itu juga kita harus pakai misalnya search engine atau kita misalnya pakai situs-situs yang anti hoax. Kan suka ada sekarang ya, turn back hoax, anti hoax. Nah kita coba cek sana. Mungkin di sana ada berita tentang hoax tersebut sudah ada, cuman kebetulan kita nggak tahu gitu. Selain itu juga ada komunitas kalau sekarang Pak. Jadi komunitas anti hoax itu bisa dilihat misalnya di Facebook itu ada. Jadi kita bisa juga kita gabung sana terus kita tanya gitu. Tapi kalau misalnya kita males ya minimal jangan disebarkan lah, ditahan aja. Cukup untuk sendiri dulu. Apalagi kalau kita nggak yakin gitu ya, kita tahan aja. Karena memang sangat sulit membedakan antara hoax sama enggak itu. Menurut dosen ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Zainal Mukarom, hoax terjadi akibat pesatnya perkembangan media sosial yang berkontribusi menyebarkan informasi, termasuk informasi negatif. Namun, pesatnya perkembangan media sosial tidak berbanding lurus dengan kemampuan literasi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat masih sulit membedakan mana fakta, opini, hoax maupun ujaran kebencian. Nah, makanya yang harus dipahami oleh masyarakat sekarang ini adalah memahami tugas posisi dan fungsi serta status media. Media selama ini tugas utamanya adalah menjadi mitra informasi. Jangan menjadi kemudian mitra konflik. Itu makanya ini menjadi sangat tipis, persis seperti pisau bermata dua. Nah, kesadaran masyarakat untuk bisa menyadari bahwa media adalah mitra untuk mendapatkan informasi itu yang harus kemudian diperkuat. Makanya edukasi terhadap masyarakat dalam konteks literasi media itu menjadi sangat penting dan ini tanggung jawab semua ya. Sejumlah warga mengaku memiliki cara yang sederhana untuk memilah mana informasi yang benar dan yang salah. Kalau saya sih nggak terlalu dimakan langsung, soalnya ya di cross check dulu aja sih. Biasanya sih nggak langsung percaya sama berita yang ada ya. Itu disaring dulu, kalau emang kayak masuk akal baru dipercaya, dan kalau percayanya juga nggak langsung disebarin ke halayak gitu. Kalau pribadi sih saya sih lebih cari ke Google lagi sumber-sumber yang lain, dan juga kalau pribadi saya sih nggak bakal share. Lebih baik saya ketahui sendiri aja. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi hoax, atau masyarakat juga dapat melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Hoax merupakan masalah serius yang bisa membahayakan banyak orang. Pasti, bagi kita untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya pada berita yang tidak jelas sumber. Dengan begitu, kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat di dunia maya. Ingat hoax, stop hoax, mulai dari diri sendiri. Terima kasih.